Dari Adiman di Pronojiwo. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya punya teman pria yang ingin bertaubat. Tetapi apabila dia berusaha untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bingung dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada keinginan kembali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, pikirannya merasa tenang, Ustaz. Nah, ini seperti ini nih, bagaimana katanya, Ustaz? Mohon solusinya dan jawabannya. Tidak ada orang maksiat dan dia merasa tenang. Tidak mungkin itu terjadi. Bisa kita pastikan tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari aku, bermaksiat kepadaku, kata Allah, aku buat kehidupannya dongka. Apa dongka? Sempit, sumpek, gelisah. Wa man asdagu minallahi qila. Kita lebih percaya siapa selain Allah? Gak ada yang lebih tepat kecuali ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun tidak akan merasa tenang dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada kesenangan, mungkin ada kesenangan. Kesenangan itu pun satu, hanya fata morgana. Hakikatnya dia nggak senang. Syaitan yang mempoles itu seperti dia senang. Padahal dia nggak senang. Terbukti ketika maksiatnya selesai, dia kembali lagi sumpah. Seperti obat menghilangkan anti nyeri. Ada nyeri di tubuh kita. Kita minum obat, hilanglah nyeri itu. Apakah sembuh? Lah. Pengaruh obat, nyeri itu tidak terasa. Nyerinya ada. Ketika 1, 2, 3 jam pengaruh obat sudah hilang, nyerinya muncul kembali. Ini sebagai bukti Anda belum sembuh. Cuma obat itu menutupi rasa nyeri yang ada dalam tubuh Anda. Demikian juga maksiat. Anda tetap dalam kesedihan. Cuma syaitan menutupi kesedihan Anda ketika maksiat dengan seakan-akan Anda bahagia. Terbukti ketika maksiat itu selesai, Anda kembali sumpah, pasti. Gak usah kita tanya karena Allah sudah berfirman. Maka tidak ada jalan kecuali kita hentikan maksiat. Anda bertobat kepada Allah. Kalimat suudzon kepada Allah ini dua hal. Satu, sebetulnya bukan dia yang suudzon, syaitan yang membisikkan. Kadang orang nggak paham. Syaitan yang membisikkan itu, bukan dari hatinya dia. Dia pikir karena ini dari dalam, dia pikir dari lubuk hatinya dia suudzon sama Allah, itu dari syaitan kebanyakan. Maka kalau itu dari syaitan, jangan terlalu Anda pikirin, biarin. Anda tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang itu betul dari diri seseorang, ini berarti sumber kebodohan yang nyata. Nabi SAW pernah didatangi sahabat Nabi. Ya Rasulullah, adnabtu dzamban kabira. Saya telah berdosa dengan dosa yang besar, wahai Nabi. Nabi ingin meringankan bebannya dan membuka pintu tobat yang besar untuk dia sehingga dia husnudzon sama Allah. Dengan mengatakan, aina akbar dzambuka amil ard? Mana lebih besar, dosa kamu atau bumi? Bumi. Sahabat ini mengatakan, dambi akbar, dosaku lebih besar dari bumi ya Rasul. Nabi menaikkan kembali, aina akbar dzambuka amis sama? Mana lebih besar, dosamu apa langit? Dosaku lebih besar wahai Nabi. Ini apa yang dilakukan orang ini? Nabi nggak bertanya apa yang kau perbuat, tapi Nabi tetap membuka pintu taubat. Kemudian Nabi mengatakan, aina akbar dzambuka am maghfiratillah? Mana lebih besar, dosamu atau pengampunan Allah?
pengampunan Allah lebih besar. Udah, selama pengampunan Allah lebih besar, taubat diampuni oleh Allah. Maka tidak ada alasan kita suudzon sama Allah. Apa suudzon apa sama Allah? Dosa apa yang kamu lakukan? Membunuh orang, berzina, minum khamar, hitung dosa yang paling besar. Dan itu tidak lebih besar dari pengampunan Allah. Tidak lebih besar dari rahmat Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi semuanya. Dan itu taubat sama Allah, dan pengampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Rahmat Allah lebih besar dari kita. Tidak perlu kita suudzon sama Allah.